Selamat sore. Pada sore ini saya akan membimbing mahasiswa STT Lapisan Medan dalam rangka bimbingan skripsi. Ini untuk semester gasal. Ada 3 orang yang akan saya bimbing dalam semester ini. Kiranya proses pembimbingan ini semakin mematangkan mereka untuk menulis skripsi mereka dan boleh selesai tepat pada waktunya. Semoga. Baik, selamat sore bagi kita semua. Bagaimana kabar? Selamat sore, Pak. Baik, Pak. Oke, baik. Semoga kabar kita semua sehat-sehat ya. Kita masih menunggu saudara Ayu ya untuk gabung bersama kita. Mungkin dia masih dalam proses untuk masuk ke dalam ruangan ini. Ini masih di Medan atau di tempat rumah orang tua sekarang ini? Di mana sekarang berada ini? Olivia sama Lea. Sudah di Medan, Pak. Lagi di kampus ini, Pak. Di kampus ya. Olivia juga. Oke, ini Ayu sudah gabung. Kita mulai saja ya. Kalau si Ayu sudah gabung. Tapi, oh ya, Ayu sudah gabung. Sebelum kita mulai perbincangan kita berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur sore ini boleh berbincang dengan Lea, Olivia, dan Ayu dalam rangka proses pembimbingan skripsi mereka ke depan. Kiranya pada awal diskusi kami ini, kami semakin memahami tugas yang akan kami kerjakan, sehingga ke depan kami boleh menyelesaikannya dengan baik. Terpuji Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Oke, baik. Sebelum kita mulai diskusi kita dalam pembimbingan ya, ini saya coba dulu membuat sebuah time schedule. Bagaimana time schedule kita mulai. Dan bagaimana proses pembimbingan kita. Nah, ini mau kita bicarakan ya. Kita buatlah namanya ini diskusi awal. Sehingga nanti kita tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Ini diskusi awal ya. Nah, apa yang hendak kita diskusikan di awal-awal ini? Yang pertama, jadwal pertemuan. Ini yang kita bincangkan. Lalu yang kedua nanti proses pembimbingan. Baru yang ketiga nanti format pengiriman file.
Nah, ini dulu kita kita bincangkan di awal ini, sehingga ke depan kita akan diskusinya enak dan perjumpaannya enak ya. Kita mulai dulu dari jadwal pertemuan. Pembimbingan itu kita laksanakan setiap Selasa. Itu pukul 10 WIB. Pukul 9, sorry ya. 09 WIB. Sampai 12. Ini bagaimana? Setuju kita bimbingan setiap Selasa. Bagaimana ini? Ada masukan soal ini? Kalau saya tidak ada halangan sih Pak, hari Selasa jam 9 sampai jam 12. Artinya setujulah kita ya? Setuju, Pak. Oke. Setuju, Pak. Kalau sudah setuju, kemudian kita bicara soal ini kita setuju. Proses pembimbingan. Nah, bagaimana kita berproses dalam pembimbingan ini? Nah, yang pertama nanti dalam prosesnya, belum ya, ini tadi masih waktu pembimbingan ya. Kita sepakati soal waktu pembimbingan tadi begini. Kita buat time schedule-nya. Pembimbingan ini kan kita mulai misalnya hari ini selama 6 bulan ya, 6 bulan. Kalau nggak salah, kita itu proses pembimbingan kita 6 bulan. Kita lihat dulu suratnya, supaya nanti kita bisa mengatur waktu kita. Supaya jangan mepet. Karena pengalaman saya membimbing, selalu akhirnya mepet. Kayak dikejar setan kita akhirnya. Nah, ini ya, saya tunjukkan ke kita jadwalnya. Ini. Kita akan mulai proses pembimbingan itu sejak tanggal 9 Agustus sampai 8 Februari 2022. Ini waktu kita. Itu berarti dari sekarang kita sudah habis waktu 1 bulan. Ya. Ini supaya kita lihat. Ini 9 Agustus sampai 8 Februari. Nah, berarti kalau kita bicara soal waktu tadi, time schedule kita di sini mulai dari 9 Agustus 2021 sampai dengan 08 Februari. Artinya kita akan mengumpul skripsi ini pada 8 Februari 2022. Ini batas waktu pembimbingan. Batas waktu pembimbingan. Nah, karena kita punya batasan waktu, maka kita akan membuat nanti proses pembimbingan itu mulai. Nah, bagaimana proses pembimbingannya? Jadi, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam, ini harus kita kerjakan.
Jadi bulan pertama itu kita sudah harus membahas bab 1. Berarti ini kan Agustus 2021. Lalu bab 2, bulan kedua, ini sudah membahas bab 2. Berarti ini September. Lalu kita masuk pada bulan ketiga, kita sudah harus membahas bab ketiga, berarti ini Oktober. Lalu ketika kita masuk pada bulan keempat, kita sudah harus membahas bab 4, itu berarti November. Lalu kita masuk bulan kelima, kita sudah membahas bab kelima, berarti ini sudah final sebenarnya di bab 5, di Desember. Lalu pada bulan ke-6 kita sudah membahas finalisasi skripsi itu Januari. Artinya Januari kita sudah finalkan semua skripsi kita dan siap untuk dikumpul. Dan sebenarnya ini bagian bulan, bukan bulan ke-6 lagi, ini kan penyerahan sebenarnya. Lalu penyerahan skripsi. Ini pada 08 Februari 2022. Ini target kita yang harus kita capai. Jadi ini harus nanti ada di apa namanya, di meja belajar kalian. Di meja belajar kalian sudah ada. Jadi kita buat ini diskusi awal, namanya nanti time schedule. Pembimbingan. Ini. Lalu kalau ini sudah kita okekan, dalam mengirim file nanti ke saya, formatnya harus kita sepakati. Biar jangan capek kita nanti. Format file. Ini format file draft ya. Kalian kirim ke saya nanti format file draft. Misalnya contoh Ayu Gultom underscore nanti bab 1 underscore buat kalian nanti draft, lalu kirimkan ke dosen. Lalu kemudian saya akan baca, mengkoreksi, lalu format filenya
ini saya revisi. Maka nanti keluarlah dari saya file baru, revisi, bab 1, revisi. Lalu nanti ini saya kirim ulang. Dosen kirim ulang ke mahasiswa. Dikerjakanlah itu, dikerjakanlah revisi itu, sambil mengerjakan bab-bab berikutnya. Lalu kalian mengirim lagi ke saya format file final. Ayu Gultom final. Kemudian kirim ke dosen. Nanti saya yang final ini saya simpan di file baru, di folder yang baru final. Nah, baru nanti masuk ke bab 2 seperti itu, bab 3 seperti itu. Sehingga nanti saya tunjukkan dulu ya bagaimana cara kerja penfilean itu nanti dari semester yang lalu ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ketika contohnya Vitasari mengirim filenya ke saya, maka ini kan saya buat ini Vitasari bab 1 revisi. Saya kirim ke Vitasari. Lalu dia perbaiki bab 1, masuk ke file baru Vitasari finish atau final, ini mereka buat finish, padahal dulu final. Finish. Nanti semua file ini diperbaiki, masuk ke perbaikan. Di sini nanti semua file kalian bab 1 sampai bab 5. Lalu pada akhirnya nanti kita akan satukan file itu. Misalnya ini mereka menjadi disatukannya skripsi Vitasari sendiri. Nanti untuk file apanya sebenarnya bukan seperti ini apanya formatnya. Nanti kalau sudah final, formatnya adalah kalau sudah format final ya, kalau sudah bab 1 sampai bab 5 sudah selesai kita kerjakan, format final adalah Ayu bab 1 sampai 5 underscore final. Itu artinya semua skripsi sudah digabung. Lalu nanti saya baca lagi ulang, itu finalnya, baru setelah itu nanti penandatanganan skripsi. Ini kan nanti bagian yang keempat di sini adalah bagian yang keempat penandatanganan skripsi. Nah, di penandatanganan skripsi ini nanti kita akan bertemu kembali secara daring. Bukan secara daring, secara apa namanya? Kita nanti di sini akan bertemu tatap muka untuk finalisasi skripsi
dan penandatanganan skripsi. Nah, inilah dulu time schedule kita yang akan kita sepakati dulu di awal. Sebentar ini saya simpan dulu. Pembimbingan skripsi. Nah, ini dulu kita sepakati sejak awal ini. Kira-kira adakah diskusi pertanyaan tentang ini atau masukan? Ada masukan dari kita? Halo, apakah ada masukan? Apakah suara saya kedengaran apa tidak nih? Dengar, Pak. Nah, adakah masukan tentang ini, jadwal ini? Artinya kalau tidak seperti ini, ya saya takut kembali seperti kasus teman-teman kalian yang lama, skripsinya hanya selesai 2 hari. Nanti hanya dikerjakan itu pada tanggal 1 atau tanggal 5-6-7 Februari 2022. Di sini semua selama ini nanti tidur. Lalu dia kerja hanya tanggal 5-6-7 Februari, lalu dia maksalah saya untuk mengerjakan, membaca, dan sebagainya. Nah, saya tidak mau bekerja sama seperti itu lagi. Saya sudah bosan dengan mahasiswa yang seperti itu cara kerjanya. Apa namanya? Membosankan dan memalukan menurut saya. Kalau kita nggak mampu seperti itu, ya cari pembimbing lain lah. Karena saya udah mulai bosan melihat tingkah laku kita ya, yang ya akhirnya menurut saya skripsi itu 3 hari. Ya 3 hari dikerjakan. Dan selesai juga. Dapat nilai A pula itu. Dapat nilai A. Skripsi 3 hari nilai A. Dan itu menurut saya pembohongan publik ya. Oke, ada kira-kira masukan? Atau kalau tidak, supaya kita abaikan ini, kita kembali kepada pembimbingan yang manual. Yang seperti kawan-kawan kalian selama ini dibimbing. Bagaimana? Setuju dengan ini? Konsep ini? Setuju, Pak. Setuju ya? Supaya kita bisa jalan. Kalau enggak jalan kita nanti. Bab 2 nanti bisa dikerjakan. Saya terima nanti bab 2 jadi bulan Desember nanti bab 2. Bab 3 baru Januari, itu pun baru dikerjakannya. Bab 4 baru dikasihnya bulan Februari tanggal 1. Lalu tanggal 7-8 baru kasihnya semua. Biasanya gitu. Nanti kalau kalian tidak mampu nanti mengerjakannya, ya saya undur aja dari pembimbing. Karena ya mulai jenuh cara pembimbingan mahasiswanya. Ya, bisa dia mengerjakan dengan baik. Oke ya, kita sepakatlah seperti itu ya. Supaya kita masuk pada poin penting kita selain itu. Nanti akan saya kirim semua ini ke kita. Supaya kita tempel nanti di meja belajar kita. Supaya bisa kita pacu ya, pacu adrenalin kita mengejar skripsi ini. Supaya skripsi ini baik. Tidak skripsi yang tergesa-gesa. Oke, masuk pada hukum pembalasan punya si Ayu. Nanti ini berlaku sama ya. Kalau yang sudah saya sebut nanti tidak saya ulangi lagi. Untuk Lea dan Olivia, kalau saya sudah sampaikan nanti masalah satu topik yang hampir sama, saya tidak ulang-ulang lagi nanti di bagian berikutnya ya. Ya, kalau kalian ingat dulu, ya hanya sekedar saya sekedar refleksi waktu kita ujian proposal skripsi.
Saya masih ingat waktu kita masih ujian proposal skripsi, lalu saya beri masukan waktu itu. Ini. Kalau di proposal skripsi tidak perlu seperti ini, karena ini bagian dari skripsi, udah bab 1. Di sini adalah judul skripsi itu dalam seminar proposal. Itu saya katakan dulu, ini dalam seminar proposal, ini seharusnya ditulis di situ adalah judul skripsi itu di sini dulu. Tapi kalau dia sudah menjadi skripsi, di sini itu bukan lagi judul, tapi sudah menjadi bab. Nah, itu. Jadi kalau dikembalikan lagi seperti ini, ya kembali lagi seperti ini. Ini kan? Ini bukan lagi seminar proposal. Sehingga karena ini bukan lagi seminar proposal, ini judul tidak perlu di sini. Judul di sini, di atas. Tapi di sini sudah menjadi apa? Menjadi bab 1. Itu bedanya proposal dan seminar. Seminar proposal dengan skripsi. Kalau sudah diterima seminar proposal kita, ini kalau seperti ini seminar proposal, diterima, ini berubah menjadi bab 1. Ini menjadi bab 1 sekarang. Nah, itu. Kemudian ke depan, kalau kalian menulis nomor seperti ini, tidak perlu pakai titik ini. Ini tidak perlu pakai titik. Jadi cukuplah nanti tulis 1 titik. Nanti ditulislah seperti ini. 1.1, enter aja. Jadi tidak perlu titik di sini lagi. Ini bisa kalian geser. Jadi di sini tidak ada titik lagi. Kan nggak ada titik lagi sini kan? Udah hilang. Begitu nanti ke bawah. Seterusnya. Tidak usah pakai titik lagi. Nah, memulai kalimat tidak boleh dengan yang. Yang dalam kamus bahasa Indonesia nggak perlu, nggak ada itu yang. Langsung dalam kamus, gitu ya. Ini ibitnya huruf kecil diperbaiki. Kemudian soal ini harus konsisten. Kalau kalian memakai cetakan edisi kedua untuk ini, yang lain-lain pun nanti pakai kalian. Ini edisi keberapa di sini? Bu Harun ini edisi keberapa ini? Tulis di sini edisi ke-1, edisi kedua. Harus konsisten. Sama itu seperti di sini nanti. Ada ini, di sini edisi keberapa? Stefanus Marbun ini misalnya di sini edisi keberapa? Di sini. Edisi itu di apa? Harus konsisten. Lalu menulis edisi tidak di situ. Tidak di sini. Cetakan ini enggak di sini. Biasanya itu di sini. Sebelum tahun di sini. Di sini dimasukkan. Cetakan, edisi. Misalnya ini. Edisi ini dipindahkan ke setelah pustaka ini. Ke sini. Kalau kalian mau pakai edisi, cetakan. Setelah penerbit, tahun edisi keberapa atau cetakan berapa itu baru tahun terbit. Tapi kalau dimulai seperti ini, semua harus mulailah. Setiap buku nanti lihat cetakan keberapa, edisi keberapa. Tapi kalau tidak hanya di sini aja, ini tidak konsisten, lebih baik dibuang. Kalau kalian tidak pakai ke yang lain, coret aja ini, nggak perlu ini. Ya, ini istilah, ini legislatif, bukan legislatif apa? Legislatif pakai huruf forte. Nah, ini juga kalau dia dalam kurung, kitab itu harus disingkat. Tapi kalau kitab itu dalam kalimat, maka kitab itu dipanjangkan. Nah, misalnya ini. Kristus menunjukkan kepada dunia yang diperbaharui di dalam Kristus, dalam kurung Matius.
Kalau dalam kurung dia dipendekkan, disingkat, mat. Ya, lihat nanti singkatannya di Alkitab. Tapi kalau misalnya kalimatnya dalam Matius 5 ayat 38 ayat sampai 48 itu Matiusnya itu harus dipanjangkan. Jadi ingat, kalau nama kitab di dalam kurung disingkat, tapi kalau nama kitab di dalam kalimat dipanjangkan. Jadi ini banyak sekali tuh seperti nanti. Nah ini catatan kaki kelima, American Theological Library Association. Ini bukan penulis. Cari penulisnya siapa? Menulis kepustakaan itu mulai dengan nama penulis. Baru buku, judul buku. Jadi American Theological Library Association itu bukan manusia, itu namanya lembaga. Jadi lihat, nanti ketahuan kita yang tidak memiliki bukunya kan. Jadi kalau tidak jelas kepustakaannya, buang aja. Baru setiap menulis kalimat, kalau dia di, ke, bagi, tidak usah huruf besar. Untuk, tentang, itu. Yang huruf besar itu seperti ini, di mata Tuhan. Dipisah di mata Tuhan. Baru ini, sering juga seperti ini. Berjarak dia ini. Jangan berjarak ini. Harus dekat, digeser. Kadang-kadang ada yang merapat. Harus dispasikan. Ini enggak. Ini karena, bukan karena. Statistik, ini harus K, bukan C. Geraja, bukan geraja, gereja. Nah, oke, ini sudah oke. Sudah oke. Ini, seperti ini. Dalam kurung. Harus scale. Baru ini dekatkan lagi. Ini juga kan dekatkan, ini jauh kali. Nah, seperti ini kan di dalam keluaran. Ini keluaran dipanjangkan. Tapi kalau di dalam kurung, dia harus dipendekkan. Nah ini huruf dalam catatan kaki harus sama dengan huruf dalam skripsi ini. Jangan berbeda ini. Ini kan huruf kalibri kan. Bukan huruf Times Roman. Harus sama. Ini kalibri. Nah ini sama dengan ini. Nah ini juga harus konsisten. Kalau kalian misalnya menggunakan huruf besar nama penerbitnya, maka ini pun harus huruf besar. Kalau ini huruf kecil, ini juga huruf kecil. Dia harus konsisten. Jangan satu huruf besar, satu lagi huruf kecil. Ini kan kejadian. Harus huruf kecil, disingkat. Ini Matius. Ini harus sama dengan di atas. Ini bilangan. Ini juga kalimatnya ini. Barum akad, hukum. Jadi dalam perjanjian baru, maka hukum itu sebenarnya ini. Jadi barum akad. Ini Petrus, ini banyak kali ini tidak sesuai dengan singkat. Kalau dalam kurung ingat harus disingkat. Kemudian hindari dalam skripsi memakai sumber blogspot. Jangan digunakan blogspot. Itu tidak ilmiah. Blogspot, Wikipedia, apalagi Wikipedia, blogspot, WordPress, jangan gunakan. Harus ada com, org, ac, id, lalu nanti buat nama penulisnya dulu. Nama penulis, siapa menulis, judul artikel, baru dalam www sekian diakses pada sekian. Tak usah lagi pakai tanggal. Pada 23 Juli. Jadi ingat cara menulis, mengutip dari internet, harus pertama nama penulisnya, baru koma, tanda petik, judul artikelnya, tutup petik, koma, dalam www, diakses pada, tak usah tanggal-tanggalnya, pada 23 Juli pukul sekian. Gitu cara mengutipnya.
Oke, ini juga disamakan nanti. Itu juga disamakan. Nah ini dia, persoalan mahasiswa dalam menulis skripsi seperti ini. Ini sudah berapa halaman ini? 12 halaman. Lalu Ayu mengatakan mengangkat permasalahan pokok dalam skripsi ini. Apa permasalahan pokoknya? Ini kan apa permasalahan pokok itu? Tidak ada diuraikan dalam latar belakang. Latar belakang hanya diisi dengan apa? Definisi saja. Definisi pembalasan, hukum pembalasan, definisi semua, definisi. Tapi tidak ada masalah. Skripsi yang tidak punya masalah, itu tidak masalah. Tidak skripsi. Tidak ada masalah. Nah, saya kurang tahu dulu kalian bagaimana belajar metodologi penelitian ya. Selalu dimulai dari das solen dan das sein. Das solen itu yang seharusnya apa? Hukum pembalasan itu seharusnya tidak dilakukan oleh umat Kristen lagi pada saat ini. Karena hukum pembalasan itu sudah dilarang oleh Tuhan. Itu seharusnya. Das solen. Tapi ada das sein, fakta di lapangan. Tetapi ternyata umat Kristen pada saat ini masih melakukan pembalasan. Ketika dia ketika dia menerima hinaan, dia membalas. Ketika dia dianiaya, dia membalas. Itu berarti ada persoalan yang seharusnya dan yang fakta di lapangan. Lalu timbul nanti pertanyaan, mengapa masih terjadi hukum pembalasan itu? Itulah nanti dia apa? Di pertanyaan penelitian itu rumusan masalah. Sini. Rumusan masalah. Mengapa hukum pembalasan itu masih dilakukan oleh orang Kristen masa kini? Lalu apa makna hukum pembalasan menurut kitab Keluaran? Bagaimana eksegesi katolikal baru faktor-faktor yang terjadi ketidakadilan. Nah ini, jadi di sini yang tidak kelihatan, belum jelas apa menjadi persoalannya di atas. Gitu ya. Nah pertajam lagi nanti itu Ayu. Tidak ada yang saya lihat apa yang menjadi persoalan dalam penelitian. Nah, bagaimana hukum pembalasan itu menurut teks Keluaran itu? Nah, bagaimana orang Kristen memahami ini dulu pada masa itu? Pada masa kitab Keluaran ini ditulis, hukum pembalasan itu memang masih mata ganti mata, gigi ganti gigi. Berarti ini hukum yang kalau dipukul hantam, pukul hantam. Tetapi hukum ini sudah dibaharui dalam perjanjian baru. Sehingga perjanjian baru mengatakan tidak perlu lagi pembalasan karena pembalasan itu hak Tuhan. Tetapi kenyataan orang Kristen masih melakukan pembalasan, masih ada orang Kristen melakukan pembalasan. Mengapa terjadi itu? Itu seharusnya dipertanyakan. Di ujian skripsi kemarin, proposal sudah saya sampaikan. Nah itu, jadi nanti dipertajamlah itu. Baru ini harus disinkronkan. Kalau 3 dia tujuan masalah, maka di sini harus 3 juga. Ini kan sudah jadi 5. Kalau misalnya ini 4, pertanyaan ini, mengapa hukum pembalasan itu masih dilakukan orang Kristen? Maka tujuannya untuk mengetahui mengapa dilakukan orang Kristen. Kalau di sini 4, tujuan masalah itu pun harus 4. Lalu manfaatnya juga 4. Itu sinkronisasi penelitian. Lalu ini lagi, di ujian proposal ini sudah saya katakan tidak ada metode, tapi yang ada adalah metodologi, bukan metode. Itu sudah saya sampaikan. Bahkan saya catat dulu kemarin ini seperti ini. Ada 3 cara penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, atau ada mix penelitian campuran. Pilih dari sini yang mau dipilih mana.
Jadi bukan seperti ini. Ini sama seperti ini, tidak ada perubahan ini dari yang kau buat kemarin ini. Tidak ada perubahannya sudah, padahal sudah saya coret-coret itu. Ya, itu saya tunjukkan. Di situ memang kelemahan kita di kampus kita ini. Tidak bisa membedakan apa itu metodologi, metode. Sehingga ya asal ada ini kan, ini sudah saya buat ini kan. Ini sama kan. Tanggal 16 Juli 2021. Keluar sama dengan hari ini. Tidak ada perubahan. Masih tetap pakai nama ini. Padahal ini tidak digunakan ini. Metodologi. Pilih salah satu. Kuantitatif atau kualitatif. Kalau kuantitatif berarti dia pakai angket, kuesioner. Tapi kalau kualitatif berarti dia pakai wawancara mendalam. Dan bisa penelitian kepustakaan. Baik kuantitatif dan kualitatif juga bisa menggunakan library research atau field research. Ini metode. Metodologi bukan sama dengan metode. Metodologi itu ilmu untuk menyelesaikan masalah penelitian. Kalau metode itu cara mengumpulkan data. Bisa library research, bisa field research. Nah, itu yang tidak kita sadari. Mahasiswa tidak menyadari itu. Dan mungkin tidak tamat, tidak kuat dulu diajari di ketika ketika mengikuti masalah perkuliahan metodologi penelitian dulu. Dan yang terakhir, kalau di skripsi bab 1 itu tidak perlu lagi kepustakaan. Nanti kepustakaan ini di akhir daripada bab 5. Di bab 1 tidak usah dihapus ini. Bab 1 ini. Nah, oke, inilah ada pertanyaan dari Ayu. Nanti ini saya kembalikan kepada kalian. Ada pertanyaan? Pas, Pak. Pas ya. Oke. Kalau begitu nanti ini saya kirim setelah pertemuan ini. Oke. Sekarang kita masuk pada si Lea. Lea. Bentar, saya buka. Lea sendiri. Oke. Nah, seperti saya katakan tadi, apa yang sudah sampaikan tadi, saya tidak mau ulang-ulang ya. Supaya jangan menghabiskan energi. Ini kalau saya buat nanti kuning ini seperti ini, dicoret lah. Kalau saya buat warna seperti ini berarti perubahan. Ya, kalau saya buat ini berarti ini perubahan. Kalau saya buat seperti ini berarti ini dicoret. Kalau saya perlu itu apa. Lalu tadi ini titiknya itu dihilangkan karena tidak perlu titik. Kemudian oke, sampai di sini. Oke. Ya, oke. Nah, di sini. Ini dalam ujian, kalau ingin saya tunjukkan lagi datanya, waktu ujian dulu, ini sudah saya sampaikan. Apa itu pertanyaan penelitiannya? Ini sudah saya sampaikan dalam ujian proposal kemarin. Jadi kalau penelitian itu Dasein dan Solen tidak sinkron dengan pertanyaan penelitian, itu tidak nyambung. Ini kan kau bahas bagaimana guru pak itu
mampu memandirikan siswa SMP kelas 2 Sunggal mandiri belajar. Mereka bisa bertumbuh mandiri, semangat mandiri belajar. Itu seharusnya guru-guru agama Kristen itu mampu memandirikan atau membangkitkan semangat anak SMP kelas 2 itu untuk mampu mandiri belajar. Itu sebenarnya. Tapi dalam kenyataan yang Lea lihat di SMP Negeri 2 Sunggal, guru-guru Pak itu tidak mampu membuat siswa itu mandiri belajar. Berarti ada persoalan, itulah pertanyaan penelitian. Makanya saya tawarkan kemarin pertanyaannya, mengapa terjadi ketidakmandirian belajar bagi siswa SMP Negeri 2 Sunggal? Ada apa? Berarti nanti jawabannya bisa saja cara guru belajar mengajar itu tidak sesuai dengan pendidikan agama Kristen. Sehingga anak-anak tidak mampu termotivasi mandiri belajar. Tetapi mengapa lagi kau pertahankan apa yang dimaksud dengan guru Pak? Itu bukan pertanyaan penelitian. Ini sudah banyak, ini dia ditulis buku-buku, dalam buku-buku. Para ahli sudah ada menulis apa yang dimaksud dengan Pak, guru Pak. Apa yang dimaksud dengan Kementerian Belajar. Itu sudah banyak itu. Ini sudah saya cor kemarin. Tapi kenyataan kau kembalikan lagi itu. Di sini nggak ada kau perbaiki kan ini. Itu lagi muncul. Maka saya bilang ya dibuang aja. Karena ini nggak nyambung ini dengan ini pertanyaan dengan judul skripsimu. Yang kau tulis sebenarnya harusnya murid-murid itu mandiri belajar. Ternyata di SMP itu murid SMP kelas 2 itu tidak mandiri belajar. Lalu pertanyaan penelitiannya bukan apakah yang dimaksud guru Pak, nggak nyambung pertanyaannya. Pertanyaannya mengapa? Itu mengapa terjadi ketidakmandirian bagi pelajar SD SMP kelas 2 itu? Itu pertanyaannya. Itu yang harus dijawab di skripsi ini. Bukan apa yang dimaksud dengan guru Pak. Tak usah pun skripsi, ada buku bisa menjawab ini. Apa yang dimaksud dengan Kementerian Belajar, tak usah pun dibuat meneliti, tak usah dibuat penelitian, itu ada ditulis oleh ahli. Nggak perlu skripsi membahas itu. Tapi mengapa terjadi ketidakmandirian bagi siswa itu perlu diteliti, itulah skripsi, itulah penelitiannya. Lalu apa faktor-faktornya yang menyebabkan siswa SMP tidak mandiri belajar? Apa faktor-faktornya? Mungkin mereka terlampau asik dengan gawe, gadget, atau mungkin terlampau dimanjakan orang tua, atau mungkin guru-guru tidak pernah memacu mereka untuk belajar mandiri, atau lingkungannya. Banyak jawaban-jawabannya. Ini apa yang dimaksud dengan teknik pemberian tugas? Bagaimana tingkat kemandirian? Sejauh mana? Padahal ini saya usulkan kemarin, ini kau buang ini. Nggak ada lagi di situ. Ini saya usulkan. Bagaimana guru Pak menanamkan kemandirian belajar? Bagaimana mereka? Apakah ada mereka lakukan? Kalau tidak ada, memang akhirnya tidak bisa anak-anak mandiri. Tapi kalau ada, tapi anak-anak tidak mandiri, berarti salahnya di anak-anak itu. Tapi kalau guru Pak tidak ada membuat pengajaran kemandirian, berarti yang salahnya di guru Pak, bukan sama anak-anak. Itu yang kau cari jawabannya. Ya, terserah kamu, yang menuliskan kamu. Lalu tujuan itu harus sama tadi. Kalau pertanyaannya mengapa terjadi ketidakmandirian, tujuannya ialah untuk mengetahui mengapa terjadi ketidakmandirian. Ini untuk mengetahui pengertian guru Pak. Ngapain cari untuk sudah ada itu buku. Di atas kan sudah kau tulis itu. Buku-buku yang ditulis oleh ahli. Ngapain lagi ini tujuan penelitianmu ini? Sayang sekali kau meneliti hanya untuk mencari, mengetahui pengertian guru Pak. Kan sayang. Ya inilah, diperbaharui dah. Sesuai dengan apa kita kan. Ini lagi. Ini sama seperti yang kemarin. Nggak ada bedanya kan. Ini sama kan. Tidak ada bedanya. Padahal waktu itu sudah saya tuliskan begitu. Ini saya sudah coret itu supaya diganti. Ini kan waktu ujian seminar proposal. Tapi yang keluar sama lagi.
di sini. Berarti tidak ada perbaiki. Atau sama sekali tidak mengerti apa itu penelitian kualitatif, karena tidak tahu, ya udah, memang nggak mungkin lagi saya ajari di skripsi ini kan. Sudah lewat itu masanya dalam penulisan metodologi penulisan teologi dulu, metodologi penelitian sosial dulu, itu sudah selesai itu. Kita sudah menulis skripsi sekarang, nggak waktunya lagi membahas itu. Oke ya, jadi baru sama seperti tadi, kepustakaan juga tidak usah ditulis di bab 1, nanti di bab akhir lah ini ditulis kepustakaan. Sampai di sini ada pertanyaan Lea? Tidak ada? Ya, Pak. Oke. Nanti ini juga saya akan kirimkan ke Lea setelah apa ini ya. Oke, yang terakhir ini punya Olivia. Olivia dulu tidak saya uji, saya tidak menguji dia, sehingga baru disinilah saya baca ya. Nah, sebelum saya jauh membahasnya, ini judulnya ini menurut saya rancu. Guru Pak dan Dekaloh. Nah, jadi kalau kita terjemahkan ini, Guru Pak dan Hukum Taurat ke-10. Kalau kita mau terjemahkan ya, Dekaloh ini kan Hukum Taurat ke-10. Guru Pak dan Hukum Taurat ke-10. Lalu di bawah, suatu tindakan teologis praktis, suatu tindakan berarti aksi ya, tindakan teologis praktis pada remaja. Ini saya katakan jangan, kalau pada itu jangan dibesarkan. Pada remaja, dalam ini juga jangan besar. Dalam menumbuhkan dekaloh, oleh ini jangan juga besar. Oleh guru di SMP Terdiri Foundation kelas berapa ini, kelas 7. Ini juga jangan dijarakkan. Masukkan aja. Nah, suatu tindakan teologis praktis pada remaja dalam menumbuhkan dekaloh kelima. Nah, ini dekaloh kelima, ini yang mengganggu. Mengganggu dekaloh kelima. Mengapa mengganggu? Dekaloh ini saya katakan tadi, kita lihat definisi yang kau buat dekaloh. Apa itu dekaloh? Ini. Dekaloh berasal dari kata deka dan logos, artinya dasatitah, bukan dasar ya. Dasatitah. Artinya 10 titah atau ke-10 hukum. Oke, udah bagus ya. Nah, kalau sudah mengerti dekaloh itu 10 hukum, ke-10 hukum, nah kita terjemahkanlah ke sini. Nah, kita terjemahkan. Suatu tindakan teologis praktis pada remaja dalam menumbuhkan dekaloh, nah, ke-10 hukum kelima. Nah, ini kan bagaimana membaca ini? Dekaloh ke-10 hukum kelima. Nah, nggak tahu saya apa maksudnya ini. Ya, apa maksudnya ini, apa namanya, Olivia? Menurut kata ini, maksudmu apa? Dekaloh kelima. Ke-10 hukum kelima. Apakah ada 10 hukum yang kelima? Ada yang pertama, yang kedua, ketiga? Atau maksudnya ini hukum kelima? Hormatilah orang tuamu. Nah, apakah itu maksudnya? Atau ada lagi dekaloh kelima? Selain dekaloh yang ada sekarang, ada dekaloh 1, dekaloh 2, dekaloh 3, dekaloh 4, dekaloh 5. Nah, ini menumbuhkan dekaloh kelima. Ini bagaimana nih? Tolong dijawab dulu, siapa nih, si Olivia? Ya Pak, terima kasih. Di sini maksudnya ini deh, kalau yang kelima ini hukum yang kelima Pak, yang hormati ayah ibumu. Nah, itu. Jadi berarti kalimatnya ini salah. Dekaloh kelima ini salah. Nah, jadi tidak pas. Tadi dekaloh kau buatkan deka dan logos. Dasa titah, 10 hukum
Tuhan. Jadi kalau kita buat ini, menumbuhkan 10 hukum Tuhan ke-5. Itu kan tidak pas. Jadi menumbuhkan hukum ke-5, itu aja. Hukum Taurat ke-5. Bisa. Nah, hukum Taurat ke-5. Ini kan lebih pas dia, hukum Taurat ke-5. Atau kalau mau pakai istilah dekalog supaya sama dengan ini, dibuat aja dekalog apa namanya, butir 5, butir. Tapi jarang kita menggunakan dekalog butir 5. Tapi hukum Taurat ke-5 ada. Atau hukum Taurat 1, hukum Taurat ke-2. Nah ini, nantilah dari segi bahasa kau perjelas ya. Nah ini tidak ada kamu tulis tadi ini, buatlah bab 1. Lalu ini tadi sama. Ini Jawa. Kalau mengutip, jangan jauh. Dekatkan dia ke titik ini. Ini semua. Oh. Nah ini setiap singkatan ini yoh harus pakai titik. Yoh titik. Lalu ini harus titik dulu baru 9. Nah, baru ini koma. Ini harus dihapus nanti. Ini juga kan kel, ul, tidak ada pakai titik. Ini harus pakai titik. Semua singkatan harus pakai titik. Nanti makanya di awal ada nanti kalian buat daftar singkatan. Singkatan itu pakai titik. Dalam kurung. Setiap singkatan pakai titik. Di bawah. Di harus terpisah. Di sana, di sini, di bawah, di atas itu terpisah. Itu sering mahasiswa memang banyak kali kesalahan saya. Ini juga tidak konsisten, Andi. Harus konsisten ya. BPK ini harus jarak. Jadi kalau ada tanda begini, jarak, spasi. Lalu penulis tidak perlu pakai gelar, SJ. Tidak perlu pakai gelar. Ini ulangan. Ini juga kan. Jangan ditulis apa semua. Ini sudah saya coret nanti di apa lah. Ini juga Andi ya harus konsisten. Kalau huruf besar, huruf kecil, kecil. Nah, ini juga. Ini persoalan ini. Kalau seperti ini namanya model apa? Apa itu? Ini model apa? American Psychology Association. Ini model apa? Bahasa Indonesia aja ini catatan perut. Catatan perut. Sementara kita, kampus kita menggunakan turabian. Turabian itu disebut dengan catatan kaki. Ini catatan kaki. Ini namanya turabian. Jadi kalau saya sebagai dosen yang membimbing, itu saya tahu mahasiswa itu mengutip dari buku atau paper orang, karena orang lain itu menulis di jurnal, biasanya jurnal memakai apa? American Psychology Association, catatan perut. Lalu dia pikir ini bagus, padahal ini ketahuan. Ini nggak boleh. Kita tidak menggunakan apa. Kita menggunakan turabian, catatan kaki. Apa itu catatan perut? Jadi hindari menggunakan seperti ini. Kita tidak menggunakan. Di catatan kita, prosedur menulis skripsi, kita masih menggunakan turabian. Gitu ya, ini dekatkan lagi. Nanti yang sebut seperti ini saya diperbaiki, terkhusus ini bisa diperbaiki. Oke. Ini juga di jarak.
Ini perkembangan. Oke, sampai ke bawah. Nah ini. Sampai halaman ke berapa ini? Halaman ke... Enggak ada halamannya. Oke, ini halaman ke-8. Halaman ke-8. Tidak ada masalah penelitian. Ini yang aneh. Ini tidak ada masalah penelitian. Apa yang menjadi masalah penelitianmu? Tidak jelas. Makanya saya katakan tadi harus ada apa yang disebut dengan the solent dan the same. Di sini harus ada apa yang seharusnya, apa yang seharusnya, apa yang seharusnya. Lalu apa yang terjadi. Ini berarti fakta di lapangan. Ini das Solent. Das Solent. Ini apa? Das Sein. Nah, apa yang seharusnya terjadi? Ini kan, kalau judulmu tadi Pak dan Dekaloh. Ini guru Pak dan Dekaloh. Yang seharusnya terjadi ialah guru pendidikan agama Kristen itu harus mampu menumbuhkan rasa hormat pada anak-anak di kelas SD, kelas 7, di kelas berapa nih? Di SMP ya. Di SMP kelas 7 di TD Pardede. Sebagai guru pendidikan agama Kristen dalam kaitannya dengan ke-10 hukum Taurat, khususnya hukum kelima, guru itu harus mampu menumbuhkan bagi anak kelas 7 itu rasa hormat kepada orang tua. Itu das Solent seharusnya. Harus terjadi itu. Dilakukan oleh guru-guru Pak. Entah siapapun guru pendidikan agama Kristen di TD Pardede itu harus mampu dia menumbuhkan hukum kelima, rasa hormat dari anak-anak kepada orang tua. Ini das Solent. Tetapi, nah itulah penelitianmu. Tetapi kenyataannya, siswa yang saya temukan di kelas 7 SMP TD Pardede, dari 20 siswa itu, 18 semua tidak hormat kepada orang tua. Itu fakta. Itu namanya fakta, realitas di lapangan. Jika terjadi seperti itu, maka terjadilah namanya riset gate. Pertanyaan penelitian. Ini namanya rumusan masalah. Maka terjadi rumusan masalah di sini. Ini rumusan masalah. Ini apa yang maksud guru Pak? Sama saja dengan. Jadi pertanyaan penelitiannya bukan ini apa yang dimaksud dengan dekalog, apa yang dimaksud dengan orang tua. Bukan itu pertanyaan penelitiannya. Tapi apa? Mengapa? Ini saya apa dulu? Mengapa guru Pak tidak mampu menumbuhkan semangat, menumbuhkan rasa hormat kepada orang tua bagi naradidik SMP Pardede kelas Pardede kelas 7. Ini pertanyaannya. Mengapa? Apa yang dikerjakan guru itu rupanya? Sehingga mereka, murid-murid ini tidak mampu menghormati orang tuanya. Apakah guru Paknya tidak pernah mengajarkan dekalog kepada anak-anak itu? Lalu apalagi pertanyaannya?
Apa yang menyebabkan anak-anak kelas 7 tidak menaruh rasa hormat kepada ortu mereka? Ini kepada ortu mereka. Lalu pertanyaan berikutnya apa? Bagaimana cara? Karena sudah anak-anak itu sudah 18 orang tidak menghormati orang tuanya. Bagaimana cara mengatasi agar anak-anak kelas kelas 7 mampu menghormati orang tuanya? Ini pertanyaannya. Inilah yang kau jawab dalam skripsimu. Bukan lagi apa yang dimaksud dengan dekalog, apa yang dimaksud dengan guru pak, apa yang dimaksud dengan orang tua. Ini sudah banyak buku-buku menjawab ini. Tak usah pun skripsi ini menjawabnya. Lalu nanti ini, buatlah ketujuan ini yang di bawah. Tujuannya apa? Harus sama dengan yang pertanyaan penelitian ini. Tujuannya apa? Untuk mengetahui mengapa guru pak tidak mampu menumbuhkan rasa hormat, untuk mengetahui apa yang menyebabkan, untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi itu di sini, di tujuan ini. Lalu nanti samakanlah dia ke manfaat. Manfaatnya apa? Untuk mendapatkan apa namanya? Wawasan bagaimana mengapa anak-anak, mengapa guru-guru tidak mampu menumbuhkan rasa hormat. Nah itu, jadi dari tujuan, dari rumusan masalah ke tujuan, ke manfaat itu harus sinkron. Kalau sudah sinkron, baru masuklah ke metodologi penelitian. Ini dicoret aja. Nah, di metodologi penelitian itu pilih salah satu. Apakah mau kualitatif, ya, apakah mau kualitatif, atau mau kuantitatif. Apakah mau kualitatif, atau kuantitatif, atau campuran. Harus dipilih. Lalu terakhir, ya kepustakaan tidak bisa ditulis, itu nanti pada akhir bab 5. Ada kira-kira pertanyaan dari Olivia? Tidak, Pak. Semuanya jelas. Oke, nanti ini juga saya akan kirim ya. Oke, dengan demikian berakhirlah bimbingan kita. Nanti akan saya kirim ini kepada kalian. Segera revisi, lalu kerjakanlah bab 2. Jadi bulan September saya sudah terima bab 2. Makin cepat kalian berikan, makin cepat kita bimbingan. Jangan berhenti tanganmu itu, jari-jari kalian itu mengetik. Terus di depan komputer membaca, ada ide ketik langsung, Nanti soal mengatur, nantilah terakhir. Soal catatan kaki nanti aja belakangan. Apa yang ada dalam otak kita, ketik aja terus, ketik. Lalu nanti setelah diketik, oh ini sama dengan buku ini, baru masukkan, oh bandingkan ini buku ini, wah pendapat ini kan itu. Itu caranya. Oke ya. Kalau tidak ada pertanyaan, supaya kita tutup sampai di sini. Tidak ada ya? Pas, Pak. Pas ya. Oke, dengan demikian berakhirlah di bimbingan kita. Terima kasih selamat berjuang. Terus pertahankan semangat, jaga kesehatan, doakan orang tua terus supaya mereka mendukung kita. Oke, terima kasih. Selamat sore bagi kita. Sebelumnya kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, karena kebaikan-Mu kami boleh mengakhiri bimbingan kami hari ini. Berilah semangat bagi mereka, Olivia, Lea, dan Ayu, supaya terus bersemangat menyelesaikan perbaikan dan mengerjakan bab 2, sehingga pada minggu atau bulan depan kami boleh membahas bab 2. Berkati orang tua mereka, keluarga mereka, supaya melalui dukungan mereka proses penulisan ini
boleh berjalan dengan baik. Berkati sivitas akademika, dosen, dan mahasiswa, dan juga hindari kami dari virus COVID-19. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Oke, selamat sore, Jua Horas ya. Selamat sore, Sore, Pak. Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Pak.